Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Roy Ardiansyah dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat terkait dengan sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2025. Tujuannya adalah untuk melengkapi persyaratan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam praktek baik video pembelajaran, yakni adalah mata kuliah pembelajaran IPA Sekolah Dasar. Mata kuliah pembelajaran IPA Sekolah Dasar adalah salah satu mata kuliah inti yang diajarkan kepada mahasiswa calon guru sekolah dasar sebagai bekal utama dalam nantinya mereka menjadi seorang guru sekolah dasar. Mata kuliah pembelajaran IPA Sekolah Dasar dilaksanakan di semester 5 dengan bobot SKS 4, bobot tatap muka 2 SKS, dan bobot simulasi 2 SKS. Lalu untuk CPL yang ada di dalam mata kuliah pembelajaran IPA Sekolah Dasar, yakni yang pertama menguasai konsep dasar dan pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan seni budaya di sekolah dasar. Yang kedua adalah mampu menerapkan konsep dasar dan pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan seni budaya di sekolah dasar. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah adalah mampu untuk merancang dan melaksanakan rencana pembelajaran dengan menerapkan konsep dasar keilmuan ilmu pengetahuan alam sekolah dasar dalam pembelajaran di sekolah dasar. Bahan kajian yang digunakan di dalam pembelajaran IPA Sekolah Dasar terdiri dari 1. Strategi belajar mengajar untuk pembelajaran IPA SD, 2. Inovasi teknologi pendidikan dan model pembelajaran IPA SD, 3. LKPD dan media IPA Sekolah Dasar, 4. Bahan ajar IPA Sekolah Dasar, 5. Instrumen IPA Sekolah Dasar berbasis HOT, 6. Instrumen sikap ilmiah, 7. Instrumen keterampilan proses sains, dan 8 adalah modul ajar IPA Sekolah Dasar. Mata kuliah pembelajaran IPA Sekolah Dasar memiliki deskripsi mata kuliah, yakni mata kuliah ini bertujuan untuk melatih kepada mahasiswa calon guru sekolah dasar untuk membuat rencana pembelajaran serta dapat melaksanakan rencana pembelajaran yang telah dibuat khususnya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Bobot penilaian terkait dengan mata kuliah pembelajaran IPA Sekolah Dasar terdiri dari yang pertama adalah aktivitas partisipatif case method sebesar 30%, hasil proyek tim based project 40%, tugas 0%, kuis 0%, UTS 15%, dan UAS 15%. Beberapa referensi yang kami gunakan dalam mengajarkan mata kuliah pembelajaran IPA terdiri dari beberapa sumber terkait dengan sumber buku ataupun sumber jurnal, yang mana kami menggunakan beberapa referensi yang kami kembangkan sendiri atau juga kami menggunakan sumber-sumber yang relevan terkait dengan mata kuliah pembelajaran IPA. Tujuannya adalah dengan melakukan elaborasi referensi ataupun sumber belajar akan menambah kemampuan serta wawasan mahasiswa dalam mengimplementasikan bagaimana baiknya pembelajaran IPA sekolah dasar. Yakni ada sumber referensi dari Idam Ragil Widianto Atmojo, Roy Ardiansyah, Ainun Nafisah, Matsuri, Dwi Yuniasih, dan Kumdori yang berjudul The Effectiveness of Digital Literacy Indicator in Improving Student Reading Interest dari jurnal Islah Pendidikan atau jurnal Sinta 2, serta dari Idam Ragil, Matsuri, Fadil, Roy Ardiansyah, Dwi Yuniasih yang berjudul Pemanfaatan LKPD Interaktif berbasis Live Worksheet
untuk meningkatkan hasil belajar kognitif muatan IPA peserta didik kelas 5 di SD Negeri Jajar Kota Surakarta, Jurnal Pengabdian Undikma. Dari mata kuliah pembelajaran IPA sekolah dasar terdiri dari beberapa kemampuan akhir atau sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu membuat rancangan perencanaan pembelajaran IPA dengan kelengkapan komponennya. Yang kedua, mahasiswa mampu mensimulasikan rancangan perencanaan pembelajaran IPA. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep model pembelajaran untuk mata pelajaran IPA SD. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar IPA sekolah dasar. Pelaksanaan pembelajaran IPA sekolah dasar dalam video ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, yang mana pembelajaran akan dilakukan dengan cara kolaboratif yang dilengkapi dengan pemberian kasus-kasus tertentu. Berikut adalah contoh video pembelajaran IPA sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hai Pak. Oke, good, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan salah satu topik yang menarik dalam mata kuliah pembelajaran IPA sekolah dasar, yang mana kita harus berpikir bagaimana cara menetapkan model pembelajaran yang tepat. Namun, sebelum kita berdiskusi lebih jauh lagi, tentunya kita ingat pesan dari Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, yang mana sebelum kita mengharapkan sebuah ilmu dari sebuah aktivitas belajar, maka kita harus melakukan aktivitas berdoa. Kita mohon kepada Sang Maha Ilmu untuk memberikan ilmu kepada kita. Oleh karena itu, kepada Mas Ma'ruf, saya persilakan untuk memimpin doa. Coba duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Kalau selesai. Oke, teman-teman mahasiswa yang Pak Roy hormati, ketika kita belajar tentang bagaimana cara mengajarkan pembelajaran IPA di sekolah dasar, tentunya kita akan memilih model pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, topik diskusi pada pertemuan hari ini adalah terkait dengan model pembelajaran IPA. Sebelum Pak Roy memulai diskusi, adakah pendapat atau angan-angan yang teman-teman mahasiswa miliki terkait dengan model pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran IPA itu seperti apa? Please, Mbak Nangin. Menggunakan media yang konkret. Oke, good. Menggunakan media pembelajaran yang konkret. Yang lain? Sesuai kebutuhan peserta didik, Pak. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada media, ada kebutuhan. Oke, Laut? Perlu memfasilitasi keterampilan proses sains. Oke, good. Luar biasa. Memfasilitasi keterampilan proses sains. Dari semua angan yang teman-teman miliki atau pengetahuan yang teman-teman sudah dapatkan tentang bagaimana cara untuk memilih model pembelajaran IPA, maka Pak Roy akan tunjukkan satu video terkait dengan pembelajaran IPA. Bisa dicermati. Oke, ada yang punya pendapat terkait dengan video yang baru saja kita saksikan? Oke, Mbak Sevi. Jadi dari video tadi itu sepertinya anak-anaknya belum bisa diajak berpikir secara abstrak. Jadi difasilitasi dengan penggunaan media manipulatif. Oke, good. Tepat sekali bahwa dalam video tadi materi yang disampaikan oleh gurunya adalah terkait dengan sistem tata surya, yang notabene sistem tata surya itu berada di angkasa, jauh dari kontekstualitas peserta didik. Maka yang jauh tadi didekatkan dengan menggunakan media pembelajaran konkret. Dalam hal ini adalah media manipulatif. Supaya apa? Supaya peserta didik itu secara nyata melihat mana tahu Saturnus dengan cincinnya, mana tahu Jupiter dengan ukuran yang paling besar, dan karakteristik planet yang lain. Bahkan kalau tidak kita lihat tadi, melihat bagaimana bentuk revolusi dan rotasi dalam sistem pergerakan pada tata surya. Oke, rekan-rekan yang Pak Roy hormati,
Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita tidak menerapkan analogi. Apapun pembelajarannya, problem atau project based learning. Banyak model pembelajaran, maka tentu kita harus sesuaikan dengan karakteristiknya. Oke. Namun, kita percaya bahwa dalam aktivitas diskusi untuk merencanakan sebuah pembelajaran, model pembelajaran itu adalah bagian dari desain pembelajaran. Seorang guru adalah seorang desainer. Maka ketika kita berbicara tentang model pembelajaran, teman-teman harus memperhatikan desain pembelajaran. Salah satu desain pembelajarannya adalah desain pembelajaran Dick, Carey and Carey. Ada yang tahu? Kira-kira model pembelajaran itu berada pada tahapan yang mana dalam desain pembelajaran Dick, Carey and Carey? Bukan strategi. Develop instructional strategy. Oke, good, luar biasa. Bahwa ketika kita ingin mengembangkan, memilih strategi yang tepat, maka kita perhatikan apa tujuannya, lalu bagaimana kriteria penilaiannya. Maka seorang guru harus menentukan cara yang paling tepat dan efektif sesuai dengan karakteristiknya. Kalau teman-teman mengajarkan IPA, maka tentunya berbeda dengan mengajari IPS. Dan juga memperhatikan bagaimana kemampuan peserta didiknya. Maka nanti teman-teman melakukan namanya assessment awal, baik kognitif ataupun non-kognitif, supaya tahu kira-kira model yang seperti apa yang tepat untuk kelas saya. Pembelajarannya IPA, kelasnya kelas saya, maka yang tepat apa? Nah, itu perlu dipertimbangkan berdasarkan pada desain pembelajarannya. Tentunya teman-teman masih mengingat mengenai teori perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Biasa. Maka berdasarkan pada tabel tahap perkembangan kognitif biasa, usia sekolah dasar itu masuk dalam tahapan yang mana? Operasional konkret. Good. Untuk tahap operasional konkret usia 7 sampai dengan 11 tahun. Maka kemampuannya adalah mampu berpikir logis, mampu memperhatikan lebih dari satu aspek dan lain sebagainya. Hematnya adalah ketika Anda mengajar di tingkat sekolah dasar, kekonkretan dari materi yang disampaikan itu harus diwujudkan. Mari kasih contoh. Ketika teman-teman ingin mengajarkan tentang bagian-bagian tumbuhan, jangan berikan gambar, karena tumbuhan itu ada di sekitar kita. Maka berikan yang konkret. Contoh, teman-teman tinggal beli buah. Contoh yang seperti Pak Roy bawakan, buah. Maka peserta didik SD itu tahu, oh itu buah. Lalu di mana letak biji? Oh di dalam buah. Bagus ditunjukkan video, tapi sesuai dengan teori perkembangan kognitif biasa akan lebih bagus kalau pakai konkret. Minta peserta didiknya untuk membelah buah alpukat seperti yang Pak Roy contohkan seperti ini. Artinya adalah media ini bersentuhan langsung dengan peserta didik, jadi digunakan oleh peserta didiknya. Oke. Namun tetap karena ini menggunakan benda tajam, perhatikan, seorang guru harus tetap memperhatikan keselamatan dari peserta didiknya. Oke. Maka ketika sudah dibelah, mana daging buahnya, mana bijinya, terlihat tidak? Terlihat. Kalau ini digunakan, maka peserta didik secara langsung berinteraksi dengan medianya. Oke, contoh, kalau teman-teman Pak Roy minta untuk mengajarkan tentang sampah, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Bagaimana cara mengajarkannya? Dibawakan sampah. Oke, maka yang paling sederhana adalah di depan kelas di SD pasti ada tempat sampah. Biasanya akan diminta untuk dipisah mana organik, mana anorganik. Maka sebagai guru SD bukan hanya tentang konsepnya yang disampaikan, tetapi juga bagaimana keberlanjutan pemahamannya. Jangan sampai hanya tahu antara sampah organik anorganik, tapi implementasinya tidak dipisah. Maka sebagai guru SD juga bukan hanya tentang knowledge, tetapi juga tentang sikap. Oke? Contohnya adalah seperti ini.
ketika teman-teman punya sampah, ini baru sampah itu sisa. Jadi besok kalau ngajar di SD, jangan minta peserta didik membawa daun pandan beli, itu bukan sampah. Oke, sekarang saya minta kepada Mas Solihin dan Mas Ma'ruf untuk maju. Sekarang ada sampah di depan. Oke, ada sampah di depan. Lalu tolong dipilah. Mungkin. Jadi kegiatan ini ditujukan untuk peserta didik melakukan aktivitas langsung dengan cara menuangkan sampah yang ada di depan kelas, lalu peserta didik diminta untuk memilah sampahnya. Jangan diberitahu dulu, biarkan mereka mengeksplorasi mana toh sampah organik, mana toh sampah anorganik. Jadi peserta didik melakukan aktivitas fisiknya secara langsung, mendapatkan pengalamannya. Maka hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh David Ausubel terkait dengan kebermaknaan dalam aktivitas belajar. Oke, good. Maka dengan seperti ini, akan terjadi pengalaman belajar. Tidak hanya mendengarkan mana yang organik, mana yang anorganik, tapi mereka juga melakukan. Selain dalam teori perkembangan kognitif, ada yang disebut dengan teori perkembangan sosial, psikososial dari Erikson. Anak SD berada di industri versus good job, yang mana anak butuh dukungan untuk menghadapi tantangan dan tugas sekolah sehingga dirinya merasa mampu dan kompeten. Jika anak kurang menerima dukungan, anak akan merasa dirinya gagal. Artinya harus ada pendampingan, jangan terlalu dibiarkan. Maka ingat konsep dari Ki Hajar Dewantara tentang trilogi kepemimpinan. Ing ngarso, ing madya, tut uri, di depan memberi contoh. Maka kalau tadi terkait dengan sampah, jangan cuma ajarkan konsepnya, gurunya juga mengajarkan kalau buang sampah sesuai mana yang organik, mana yang anorganik. Yang kedua, ing madya mangun. Oke, maka di dalam kelas didampingi. Kalau ada yang kesulitan diberikan bantuan. Maka itu fungsi guru sebagai seorang fasilitator, yang mana menciptakan pola yang kondusif untuk memicu dan memacu adanya interaksi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah tuturi hada yani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Jadi biarkan mereka mengeksplorasi dulu, baru nanti sebelum di akhir pembelajaran Anda konfirmasi, diluruskan konsepnya, ditegaskan konsepnya, diperdalam konsepnya. Namun di awal biarkan aktivitas eksplorasi dan elaborasi itu terjadi dalam aktivitas belajar. Oke ya? Sampai sini oke? Oke, good. Maka dalam memilih model pembelajaran harus mempertimbangkan 4 jenis kelompok. Ini dari Joyce, Will, and Calhoun. Yang mana ada model pengolahan informasi, ada model personal, ada model sosial, dan ada model sistem perilaku. Contoh, ketika kita ingin meningkatkan terkait dengan aktivitas kognitif, maka Anda harus memilih model yang pengolahan informasi. Jadi tidak semua harus problem or project based learning. Mungkin ada kelompok model sosial yang menekankan pada kerjasama merupakan salah satu fenomena kehidupan bermasyarakat. Maka perhatikan, ketika Anda milih model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran IPA, perhatikan apa tujuan pembelajarannya. Oke ya? Maka tujuan pembelajaran ini yang nantinya menentukan model seperti apa yang sesuai, selain karakteristik materi dan karakteristik peserta. Maka harus dirubah pandangannya dari teacher center ke student center. Maka model pembelajarannya pun harus memperhatikan kalau pendekatannya adalah student center learning, maka pilih model yang mengaktifkan peserta didik, yang melibatkan penuh partisipasi peserta didik. Maka dalam IPA teman-teman semua yang perlu diperhatikan adalah 2 hal. Yang pertama, dalam IPA ada keterampilan proses sains. Maka dalam pembelajaran IPA pasti akan ada eksperimen atau observasi. Selain itu,
ada yang disebut dengan metode ilmiah, mulai dari merumuskan masalah sampai dengan membuat simpulan itu adalah alur berpikir. Oke, dari merumuskan lalu membuat good job, lalu menguji hipotesis, ada data dan pembahasan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Nah, maka pembelajaran IPA itu harus berbasis pada penemuan. Modelnya pun harus memfasilitasi peserta didik untuk menemukan sesuatu. Bukan Anda berikan, bukan Anda suapin, tapi Anda berikan ruang supaya mereka mengeksplorasi dan bisa menemukan sesuatu. Good job. Dari diskusi yang tadi kita sudah lakukan, Pak Roy ada 3 kasus. Kasus yang pertama untuk kelompok 1 yang di sebelah sini ya. Oke. Kasus yang pertama adalah tentang materinya perubahan wujud benda, mencair, membeku, dan menguap. Tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan berbagai perubahan wujud benda melalui kegiatan praktikum. Kondisi kelasnya, siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan terdapat alat sederhana seperti es batu, lilin, dan air. Jadi paham? Oke, good. Tentunya teman-teman bisa menggunakan referensi-referensi yang sudah dipublikasikan atau dibuat oleh dosen pengampu. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya terkait dengan model pembelajaran apa yang tepat yang bisa digunakan dalam penyelesaian kasus yang saya berikan. Oke, kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Jadi kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kami mendapatkan materi mengenai perubahan wujud zat benda. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya supaya siswa itu dapat menjelaskan berbagai perubahan wujud zat benda melalui kegiatan praktikum. Nah, di sini kondisi kelasnya siswa itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta terdapat alat sederhana yaitu es batu, lilin, dan juga air. Nah, di sini kami memperoleh bahwa model pembelajaran yang cocok itu adalah discovery learning. Nah, kenapa kita memilih model discovery learning? Karena model ini kami anggap cocok digunakan karena siswa itu dapat mengamati sendiri untuk mendapatkan konsepnya secara langsung dari pengamatan mengenai perubahan wujud zat. Nah, model discovery learning ini juga tadi sesuai dengan karakteristik model pembelajaran IPA, yaitu salah satunya memfasilitasi keterampilan proses sains, di mana nanti anaknya mengobservasi dari eksperimen yang dia lakukan. Oke, untuk garis besar aktivitasnya bakal seperti apa? Tentunya kita berdasarkan langkah atau sintaks model discovery learning itu sendiri. Yang pertama ada stimulus. Nah, di sini tujuannya untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan memfokuskan perhatian terhadap topik materinya. Aktivitasnya itu guru memulai pembelajaran dengan menunjukkan beberapa benda atau fenomena seperti mungkin ada es batu cair seperti itu, dan guru mengajukan pertanyaan pancingan. Kenapa ini bisa mencair atau kenapa ini bisa menguap gitu kalau menggunakan air, media air. Terus yang kedua untuk statement problem statement atau pernyataan masalah. Di sini aktivitasnya guru membimbing siswa untuk merumuskan pertanyaan seperti tadi, kenapa ya es batu ini bisa mencair, apa alasannya, apa yang kita membagikan pertanyaan dari siswanya sendiri lalu ditulis di papan tulis oleh gurunya. Terus yang ketiga ada collecting data. Di sini dengan eksperimen siswa mengobservasi eksperimennya berdasarkan media es batu, lilin, dan dikasih lilin, terus lilinnya dinyalain, terus nanti kan lilin itu mencair. Nah, anaknya mengumpulkan data, oh kalau dipanasin tuh lilin mencair. Terus diolah datanya. Di sini siswa mendiskusikan hasil pengamatan dari eksperimen yang telah dilakukan dan dibimbing oleh gurunya. Gurunya di sini membimbing dengan menghubungkan dengan konsep teorinya. Gitu. Terus yang kelima ada verifikasi atau pembuktian pengamatan peserta didik dengan melalui presentasi. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan dari peserta didik dibimbing oleh gurunya. Oke. Itu apa dari teman-teman ada Komentar dari kelompok 2 atau kelompok 3? Saya persilakan. Maka dari Pak Roy tadi melihat bahwasanya adanya pemilihan
discovery, project based learning, dan guided inquiry disesuaikan dengan karakteristik baik materi, karena ada keterampilan proses sains dan juga ada metode ilmiah, lalu juga ada terkait dengan menyesuaikan kondisi kelas, sarana penunjangnya, sehingga teman-teman menciptakan dan memilih model itu bukan hanya berdasarkan pada keinginan guru, saya inginnya pakai apa, tapi disesuaikan dengan kondisi kelas, tujuan, karakteristik materi dan karakteristik peserta didiknya. Maka teman-teman semuanya, saya sangat apresiasi karena dari 3 kelompok betul-betul menanamkan bukan hanya terkait dengan orientasi hasil, tetapi juga mengajak peserta didik untuk berpikir. Hari ini tentunya sesuai dengan pilar-pilar pendidikan dari UNESCO. Ada learning to do, Learning to know, to be, and to be together. Oke, good. Maka teman-teman semuanya, apa yang kiranya kita pelajari hari ini? Simpulan kita diskusi hari ini apa? Kak Sevi? Hari ini kita belajar tentang bagaimana cara menentukan model pembelajaran IPA. Adapun tadi itu harus disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran IPA. Yang pertama harus memfasilitasi proses keterampilan proses sains. Kemudian yang kedua itu harus merefleksikan metode ilmiah. Oke, good. Merefleksikan metode ilmiah dan memfasilitasi keterampilan proses sains. Maka besok ketika teman-teman merancang modul ajar, oke, terkait dengan pembelajaran IPA SD, perhatikan kembali bahwa IPA memiliki karakteristik, yakni keterampilan proses dan metode ilmiah. Maka itu dipertimbangkan. Yang kedua, lihat lagi kondisi kelasnya, lihat lagi karakteristik materi ajarnya. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti kegiatan diskusi pada pagi hari ini, teman-teman nanti secara berkelompok saya minta untuk membuat modul ajar berdasarkan pada kasus yang saya berikan. Oke, lalu teman-teman menyusun modul ajarnya sesuai dengan apa yang teman-teman sudah pelajari di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oke, bagaimana tujuannya, apa medianya, modelnya, strategi, dan lain sebagainya. Oke, tentunya teman-teman mengingat bahwa ada yang namanya pendekatan, cara pandangnya apa, model pembelajaran sebagai rangka konseptual, lalu uraian kegiatan tersebut dengan strategi, lalu untuk melaksanakan strategi menggunakan metode, yakni cara dan cara yang khusus yang terbagi menjadi beberapa sesuai dengan karakteristik gurunya disebut dengan teknik. Maka diskusi hari ini kita sudah dapatkan simpulan bahwa memilih model pembelajaran tidak boleh asal, harus disesuaikan dengan tadi tujuan, karakteristik materi, karakteristik peserta didik, dan keterampilan proses sains dan metode ilmiah untuk pembelajaran IPA. Oke teman-teman semuanya, demikianlah apa yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Tentunya marilah kita bersama mewujudkan pendidikan yang berkeadaban, meningkatkan kualitas pendidikan dengan salah satu caranya adalah memilih model pembelajaran yang tepat. Oke, kita sepakat ya? Oke, maka untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, tadi kita mengawali dengan berdoa, maka juga diakhiri dengan berdoa sebagaimana apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro terkait dengan prinsip kodrat alam. Oke, Mas Ma'ruf silakan pimpin. Tempat duduk siap gerak. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kelas yang luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan tentunya apabila Pak Roy ada salah tutur kata ataupun hal yang mungkin kurang berkenan, Pak Roy mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah pembelajaran IPA Sekolah Dasar di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Semoga video pembelajaran IPA Sekolah Dasar ini dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Sekian, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.